satu, ayolah berdiri. Dua, ayo kunci tangan. Tiga, ayo tutup mata. Satu, dua, tiga, marilah berdoa. Shalom, selamat baku dapa lagi semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu, terlebih khusus anak-anak sekolah minggu kolom 26. Kita akan beribadah bersama dan kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang kudus, untuk kesempatan beribadah sekolah minggu saat ini. Tuhan berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini. Amin. Iya, adik-adik, meskipun saat ini torang masih tetap beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi sukacita torang untuk memuji Tuhan. Karena itu, mari torang menyanyi bersama-sama. Sambil berdiri, kita menyanyi dengan gerakan pujian yang pertama, Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Siap. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Ya, adik-adik, memang benar torang pe Tuhan Yesus sangat hebat. Bahkan dia juga selalu beserta dengan torang. Karena itu ayo torang menyanyikan lagu ini, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sebelah kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dayung aku di sungai, ku selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sebelah kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
bilang torang pet Tuhan Yesus hebat. Lalu torang nyanyikan lagi bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, sekarang satu lagu lagi akan torang nyanyikan yang bilang bahwa Yesus mencintai semua anak-anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ya, adik-adik, benar sekali, Tuhan Yesus sangat mencintai torang semua. Nah, karena itu, mari torang akan bersiap lagi untuk belajar firman Tuhan. Tapi, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Enci mau mengingatkan ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Ayat hafalan kita di minggu yang lalu terdapat dalam Habakuk 2 ayat 20. Sekali lagi, ayat hafalan kita dalam Habakuk 2 ayat 20a. Bunyinya, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Habakuk 2 ayat 20a. Kalau ada adik-adik yang mau menghafal, silakan adik-adik boleh mengirimkan video sementara menghafal ayat hafalan di grup WhatsApp. Oke, sekarang lanjut, orang akan bersiap untuk membaca dan merenungkan lagi cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, orang akan berdoa. Dan dalam persiapan untuk berdoa, orang menyanyi bersama-sama lagu Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk membaca lagi bagian Alkitab dan sebentar akan menyaksikan juga mencoba mengerti cerita dari firman yang kami baca saat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong dan menerangi hati dan pikiran kami semua. Amin. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayo torang saksikan dulu video berikut ini, lalu torang akan belajar dari firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu torang sudah belajar bagaimana bait Allah, kemah suci itu dibuat untuk pertemuan umat Tuhan, beribadah dan bertemu dengan Tuhan.
pada saat bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel yang sementara dalam perjalanan di padang gurun boleh beristirahat, berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Ada tempat yang disiapkan supaya mereka boleh berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, lalu pada zaman Raja Salomo, Bait Allah dibuat dengan lebih megah lagi. Bait Allah dibangun dengan bahan-bahan terbaik oleh Raja Salomo, supaya tempat itu juga digunakan oleh seluruh jemaat Tuhan, boleh berkumpul dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, pada minggu lalu Tuhan marah-marah karena Bait Allah yang digunakan untuk beribadah ternyata sudah dipakai untuk berjualan, kotor, dan akhirnya Tuhan Yesus menjadi marah karena Bait Allah tidak boleh digunakan untuk berjualan. Nah, adik-adik, dari cerita-cerita di minggu-minggu yang lalu, torang belajar untuk selalu boleh mencintai rumah Tuhan atau Bait Allah, karena tempat itu dipakai untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini torang belajar lagi tentang gereja, tapi agak beda, bukan cuma gedung gereja saja. Adik-adik, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Kenapa ya Rasul Paulus mengirim surat untuk mereka? Rupanya di jemaat Korintus sedang terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat karena masing-masing hanya mementingkan ajarannya sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengirim surat untuk mereka. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai gereja, yaitu persekutuan umat Allah. Jadi gereja bukan hanya sebuah gedung, tetapi ternyata gereja juga berarti setiap orang yang percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Maka berarti juga termasuk kita, anak-anak sekolah minggu. Karena itu sebagai gereja kita harus hidup dalam cinta kasih Tuhan, saling memperhatikan dan saling melengkapi. Tidak boleh tidak rukun. Paulus juga mengingatkan bahwa kalau ada orang yang mau membinasakan gereja, maka Allah akan membinasakan dia. Adik-adik, melalui cerita ini Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa gereja bukan cuma menunjuk pada gedungnya, tetapi ternyata kita semua adalah gereja. Sebagai gereja, maka kita harus menunjukkan kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita. Mari hidup saling tolong-menolong, baku-baku baik dengan teman-teman semua. Dan yang terutama rajin beribadah, mencintai rumah Tuhan.
Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Dan adik-adik, torang akan menyanyi bersama Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 17b. Sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17b. Bagi yang mau menghafal, boleh memasukkan videonya, dikirimkan ke grup WhatsApp kolom 26. Oke? Dan sekarang adik-adik, kita akan memberi persembahan. Mari siapkan persembahan kita nyanyi sama-sama untuk mewujudkan rasa syukur kita karena berkat-berkat Tuhan. Persembahan akan dijemput di rumah kita masing-masing. Mari kita bernyanyi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, sekarang torang akan berdoa bersama. Sambil mempersiapkan diri, kita akan menghadap Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami nikmati di ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami untuk selalu menyadari bahwa kami, tubuh kami adalah gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga selanjutnya kami menjaga dengan baik tubuh kami menjaga kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, berikan kesehatan dan kekuatan untuk kami, bahkan Kau beri hikmat dan kemampuan sehingga kami boleh menerima pelajaran di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, kakak-kakak, adik-adik kami, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kolom kami, kolom 26, Jemaat Gemim Immanuel Bahu juga diberkati oleh Tuhan dalam kegiatan pembangunan gedung gereja dan juga dalam segala kegiatan pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, biarlah semuanya boleh terus ada dalam keadaan tenang dan damai,
dan kami pun terhindar dari penyakit dan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus berkati acara pengucapan syukur hari ini. Semuanya kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan juga ajar kami untuk mengucap syukur selalu dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, torang akan tutup torang pe ibadah di hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang akan dibagikan di rumah kita masing-masing. Serta jangan lupa juga untuk memposting atau mengirimkan lembar jawaban yang sudah dibuat oleh adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dan kita akan menyanyi lagu penutup Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersayang. Nah adik-adik, demikian ibadah kita di hari ini. Anci percaya bahwa berkat Tuhan ternikmati dan dialami terus oleh adik-adik. Bukan saja di sepanjang ibadah ini, tapi selalu dan sampai selama-lamanya. Selamat berpengucapan syukur. Demikian ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.